Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini kita akan bawa satu tema, hati-hati promosinya iblis ya. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, betapa kami berbahagia untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami. Bukakan hikmat pengertian untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Amsal 20 ayat ke-17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ya saudara, kita harus belajar hati-hati terhadap promosi iblis yang membuat banyak orang yang terpikat untuk mencobanya dan akhirnya terjerat untuk terus melakukannya. Ya tadi dikatakan dalam bacaan kita, roti hasil tipuan sedap rasanya ya. Tipuan iblis itu nggak ada yang nggak enak saudara. Mulai pertamanya enak, contohnya ya seorang yang main judi, kalau pertama main kalah pasti nggak bakal main judi lagi. Tapi dibuat menang dulu saudara. Akhirnya tambah penasaran dan ujung-ujungnya mulai kecanduan untuk main judi ya saudara. Dan orang yang narkoba pertama pasti gratis dulu ya kan. Dia coba enak menikmati begitu kan. Nggak inget lagi masalah di rumah, nggak inget lagi pergumulannya, tetapi berikutnya kalau sudah terikat maka harus bayar. Nah itu dia promosinya iblis saudara. Nah kita harus ingat saudara, produk iblis seperti narkoba membuat orang kecanduan untuk terus menggunakannya. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Promosi-promosinya membuat kecanduan saudara. Contohnya cepat marah kalau ada masalah, responnya negatif. Dan kalau itu terus dilakukan, akhirnya ujungnya itu menjadi gaya hidup yang seperti demikian. Nah saudara, produk iblis saudara tahu bahwa apa yang menjadi produk iblis? Malas. Terus apalagi marah. Gak bisa mengampuni. Terus apalagi saudara, ya hal yang seperti demikian. Kecewa, sakit hati, kepahitan. Nah seperti demikian nih saudara. Nah saudara, kita pelajari di sini. Promosi awal iblis pasti mendatangkan kenikmatan. Contoh tadi seperti saya katakan, berjudi pasti awalnya menang, menggunakan narkoba awalnya gratis. Selingkuh, wah rasa kenikmatan. Kenapa? Bertemu dengan orang yang lebih baik daripada istri di rumah. Misalnya istrinya cerewet banget ya. Tapi bertemu dengan wanita yang lembut. Nah akhirnya mulai terjadi perselingkuhan. Istri tidak memperhatikan, tapi ketemu dengan wanita yang penuh perhatian. Itulah awal mula perselingkuhan. Istri tidak berpenampilan rapi di rumah, bertemu dengan wanita yang berdandan dan berpenampilan menarik. Nah akhirnya terjadilah perselingkuhan. Bukan hanya istri, suami juga bisa demikian nih saudara ya. Istri bisa juga berselingkuh. Kenapa? Karena suaminya pelit, suaminya suka marah. Nah seperti demikian, ketemu dengan orang yang berbanding terbalik dengan suami di rumah, bisa terjadi perselingkuhan. Nah saudara, contohnya apa juga? Menggunakan penglaris saudara. Hampir banyak orang berdagang menggunakan penglaris. Wah dagangannya ramai dengan pembeli. Saya sering melihat hal demikian. Padahal kalau dicobain makanannya gak enak saudara. Tapi kok kenapa ngantri orang beli? Wah ternyata pakai penglaris saudara. Nah ini membuat banyak orang tertipu. Karena memang benar mereka melihat dampaknya pergi ke
minta penglaris gitu kan. Ke dukun-dukun dapat penglaris dan benar juga laris. Dan akhirnya banyak orang mengikatkan diri terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Dan akhirnya kita tahu ujungnya kalau sudah terikat dengan iblis udah pasti binasa, adalah kepastian. Nah saudara, kita harus hati-hati. Dengar, iblis tidak pernah kasih gratis. Saudara dengar, iblis tidak pernah kasih gratis. Dia akan menuntut lebih dari apa yang dia berikan. Nah itu perlu saudara tahu. Dan iblis adalah pendusta. Bahkan dikatakan bapak dari segala pendusta. Itu dikatakan Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, ia adalah pendusta dan bapak dari segala dikatakan dusta. Ya itulah iblis saudara. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa geram iblis hari-hari ini makin dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah dekat. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan. Dan bahkan iblis itu mencuri pikiran manusia. Bahkan sampai buat orang pengen bunuh diri. Dan akhirnya binasa adalah kepastian. Nah saudara, melalui proses-proses kehidupan yang kita jalani, yaitu dikatakan Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu dia ya. Dia pertama curi pikiran saudara, akhirnya jadi stres. Udah stres, akhirnya pengen bunuh diri. Dan kalau sudah bunuh diri udah pasti binasa saudara. Nah saudara, proses-proses kehidupan yang kita jalani itu bisa terjadi setiap hari. Ada 3 proses kehidupan. Pertama, proses antar sesama. Nah saudara, biasa tuh ya, ada banyak orang jadi stres. Kenapa? Wah, dimaki sama temen deket, difitnah sama orang yang kita tolong, dianiaya sama siapa, teman pelayanan. Wah, banyak hal yang akhirnya membuat banyak orang tercuri pikirannya ya. Ketika tercuri pikirannya, ujungnya adalah pasti ya saudara, kalau makin bertambah stresnya, pengen bunuh diri dan akhirnya binasa. Sering saya juga mendengar orang yang berkata begini, gak apa-apa saya masuk neraka. Wah, katanya begitu saudara. Karena apa? Karena stres, pengennya bunuh diri aja bawaannya. Nah oleh karena itu saudara perlu hati-hati akan hal ini. Saudara, memang kita harus menghadapi proses antar sesama. Harus untuk apa? Memberi kesempatan saudara mempraktikkan setiap firman yang kita dengar. Melalui proses sesama bicara, entah saudara dianiaya, dimaki, direndahkan, gak dianggap, gak dihargai, ditipu saudara. Banyak hal yang bisa terjadi proses antar sesama. Tapi saudara perlu belajar mempraktikkan setiap apa yang kita dengar. Firman Tuhan jelas berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan juga berkata bahwa kasih musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Nah itu adalah firman Tuhan, dikatakan berbahagia kalau kita direndahkan, berarti kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Nah ini proses antar sesama. Dan selain proses antar sesama, saudara harus mengalami namanya proses kehidupan. Bicara mungkin saudara mengalami PHK karena pandemi ini. Gaji saudara dipotong, ekonomi saudara menurun. Atau usaha saudara, pembeli makin berkurang. Nah banyak hal yang bisa kita alami di dalam proses kehidupan kita. Tetapi saudara, biarlah kita tetap di dalam Tuhan. Dan proses berikutnya, proses penyunatan hati. Sakit saudara disunat hatinya ya. Kenapa? Karena hal-hal yang dialami, kesesakan, penindasan dan segala macam, itu merupakan proses penyunatan hati. Saudara harus belajar tahan. Jangan sampai marah saudara. Jangan sampai hatinya panas. Saudara harus belajar datang kepada Tuhan, dia sumber damai sejahtera kita. Nah saudara, semua dilakukan iblis dengan tujuan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, maka dikatakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, mari saudara, jangan pernah biarkan iblis membuat saudara jauh dari Tuhan.
Banyak hal yang membuat banyak orang menjauh daripada Tuhan. Karena proses-proses tadi. Proses dengan sesama, proses kehidupan, proses penyunatan hati. Seringkali akhirnya membuat orang menjauh daripada Tuhan. Tapi biarlah hari ini saudara mendengar dan saudara melakukan, yaitu jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, kita menjadi orang bodoh. Kita gak mengerti arah tujuan kita. Kita gak mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita bingung, saudara, kehilangan arah. Kalau tanpa Tuhan menjadi penuntun di dalam hidup saudara dan saya. Nah saudara, tetapi sebaliknya kalau kita mau dilekatkan kepada Tuhan, maka yang akan Tuhan buat adalah, wow, ini hal yang luar biasa ya. Jangan kita dikatakan menjauh dari Tuhan, tapi biarlah kita mau dilekatkan kepada Tuhan. Janji Tuhan Yeremia 13 ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ya saudara, Tuhan katakan sekiranya mereka mau dilekatkan aja kepadaku, maka mereka akan menjadi orang yang ternama, terpuji, terhormat. Tapi mereka enggak, saudara. Tuhan punya janji yang luar biasa bagi setiap kita yang mau dilekatkan kepada Tuhan. Bagi setiap kita yang mau mendekat kepada Tuhan. Ada janji Tuhan yang hebat, saudara. Saudara akan dibuat menjadi orang-orang yang ternama. Menjadi orang-orang yang terpuji dan terhormat. Saudara mau? Tentunya kita mau ya saudara. Mari biarlah saudara adalah orang yang mau dilekatkan kepada Tuhan. Dan bahkan saudara, Tuhan punya janji. Segala usaha kita akan berhasil. Bahkan nama kita makin termasyur. Dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawaring yang ke-26 bicara tentang Raja Uzia. Di ayat 5 dikatakan, Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. selama mencari Tuhan dikatakan Tuhan membuat segala usaha daripada Raja Uzia berhasil. Wah, semua kita saya percaya mau ya saudara usahanya berhasil ya. Nah caranya adalah saudara mau tetap datang kepada Tuhan. Nah bukan hanya usahanya berhasil, tetapi dikatakan selama Raja Uzia mencari Tuhan. Berikutnya di ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ya, dikatakan namanya makin termasyur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Keren ya saudara. Nah kuncinya cuma satu, yaitu saudara mau dilekatkan kepada Tuhan. Dan bukan hanya mau sebetulnya saudara. Yohanes 6 ayat 65 dikatakan begini, tidak ada seorang pun dapat mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi saudara hanya perlu minta kemurahan Tuhan untuk membawa kita lebih mendekat kepada Yesus. Saudara hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan karena Tuhan mau melekatkan saudara kepada Yesus. Berbahagialah mereka yang dipanggil dan disuruh mendekat untuk diam di pelatarannya. Kiranya kita menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dikatakan dalam Mazmur 65 ayat ke-5 ya saudara. Nah mari saudara kita lakukan seperti apa yang dilakukan Raja Uzia. Yaitu selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka dikatakan usahanya berhasil, namanya makin termasyur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Bahkan kita tahu, katakan Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang kepada saudara untuk memberi hidup dan bukan hidup yang biasa tapi hidup yang berkelimpahan. Jadi maka Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan hidup dan bukan hidup yang biasa tapi hidup yang berkelimpahan. Mau saudara? Pastinya kita mau ya. Jadi oleh karena itu mari saudara carilah Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Ya di tempat-tempat di mana saudara beribadah. Saudara sedang mencari Tuhan. Dari pertama saudara memuji-puji Tuhan. Saudara dengar firman-firman Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan dan itu adalah ibadah. Ibadah adalah replika kerajaan surga. Di dalam ibadah sempurna saudara ya. Nah oleh karena itu saudara mari kita mau dilekatkan kepada Tuhan. Dan bahkan Yohanes 15 ayat 7 dikatakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang dikatakan firman tinggal di dalam saudara dan saudara tinggal di dalam firman. Maka minta apa saja, maka engkau akan menerimanya, saudara. Jadi oleh karena itu, mari saudara melekat kepada Tuhan. Firman tinggal di dalam saudara dan saudara biarlah hidupi setiap firman yang tinggal di dalam saudara. Maka berikutnya saudara akan menerima apa saja yang saudara minta. Saudara pasti akan menerimanya. Dan luar biasa, ini janji Tuhan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan ayat ini, biarlah bukan hanya sebagai teori yang saudara hafal sebagai ayat emas, tapi biarlah menjadi rema buat kita. Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah dahulu bicara prioritaskan Tuhan. Ketika saudara memprioritaskan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu, bukan dikurangi. Tuhan berjanji kau akan dibawa Tuhan naik, tidak turun menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Jadi oleh karena itu yang harus saudara lakukan pertama, prioritaskan Tuhan. Bangun pagi, jangan lakukan apapun. Datang, katakan engkau baik Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, sembah dia. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Datanglah bertelut kepada Tuhan. Mulai hari saudara dengan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari saudara, saudara ada di dalam pantauan Tuhan. Di dalam pandangan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang menyertai saudara, wow, tidak ada dibiarkan seorang pun untuk mengganggu biji matanya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna. Malaikatnya dikirim untuk menjagai dan meluputkan saudara. Ya, Tuhan berjanji bahwa di setiap langkah kita Tuhan akan memberi kemenangan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menolong, memberi solusi kepada kita semua. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi oleh karena itu prioritaskan Tuhan saudara. Ada 4 hal yang saya minta semua murid untuk pelajari saudara. Ini harus jadi rema buat juga saudara, sahabat penerobos. Ada 4 hal saudara perlu catat yang saudara harus lakukan supaya kita kedapatan tak beraib, tak bernoda. Supaya kita kedapatan cemerlang seperti bintang di dunia. Seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat ke-14. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan jangan bersungut-sungut. Nah ini yang pertama saudara. Saudara tahu ya bersungut-sungut ya. Gak boleh suka ngedumel saudara. Bersungut-sungut. Juga gak boleh berbantah-bantah. Artinya nurut-nurut aja. Yang ketiga, jangan saling mempersalahkan. Kalau dikatakan Yakobus 5 ayat 9, jangan kita saling mempersalahkan, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kita jangan dihukum. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Jadi jangan saling mempersalahkan. Setiap kejadian saudara alami memang Tuhan izinkan saudara. Karena saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan. Maka beri kesempatan Tuhan membentuk kita sesukanya. Jangan cuma sekedar nyanyi, kita bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi giliran kita hari ini diproses, melalui dihina, dianiaya, dimaki, difitnah, kita ngamuk, kita marah-marah, kita sakit hati dan kecewa. Jadi gak matching antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Beda, ini namanya gak punya integritas. Jadi oleh karena itu saudara, beri kesempatan Tuhan membentuk saudara sesukanya Tuhan. Dan saya percaya di tangan penjunan yang hebat, saudara akan menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang sangat jadi berkat buat orang sekeliling saudara. Nah oleh karena itu saudara ingat yang harus kita lakukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Bukan hanya 1 dan 2 tapi semua akan ditambahkan. Yang penting adalah prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara sudah memulai suatu pelayanan, ingat saudara bukan hanya lakukan 1-2 tahun, lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Saya belajar untuk melakukan hal demikian. Kalau saya sudah membuka satu pelayanan baru berarti saya harus menyelesaikannya sampai Tuhan panggil atau ubahkan saya dalam tubuh kemuliaan. Saya tetap harus ada di tempat pelayanan itu. Jadi memulai itu memang bukan hal yang mudah. Tapi kalau saudara sudah terlatih itu bukan hal yang sulit lagi. Tapi untuk menambahkan sesuatu yang baru memulainya memang gak mudah. Tapi kalau saudara membiasakan melatihnya itu menjadi hal yang mudah saudara.
Jadi saya merasakan ketika saya mendapatkan satu pelayanan, membuka satu persekutuan doa di daerah Madonna. Jadi ini saya nggak bisa pakai mobil. Ke sana itu pakai motor. Dan jalannya lewat jalan yang truk-truk besar lewat, saudara. Kadang-kadang harus menghadapi situasi mau hujan atau mulai gerimis gitu ya. Belum macet, belum capek karena baru selesai pelayanan yang lainnya. Jadi untuk memulainya bukan hal yang mudah. Memang harus bayar harganya, begitu kadang-kadang berat gitu ya. Baru mau istirahat, waduh udah jamnya. Saya harus lompat dan mulai persiapkan diri pergi. Kadang-kadang gak ada yang ngantar saya. Tapi ketika saya mau, Tuhan selalu memberi solusi, saudara. Jadi saya semakin bertekun, semakin saya mengenali Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, mari belajar terus menambahkan, bukan mengurangi. Karena kalau dikatakan 2 Petrus 1, engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan ketekunan, tambahkan penguasaan diri, kesalehan, kasih. Itu semua harus kita tambahkan. Supaya kita dibuat semakin giat. Jadi kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan, saudara akan dibuat semakin giat. Gak mungkin saudara jadi makin malas, gak mungkin. Jadi saudara perlu mengerti akan hal ini. Iblis tidak akan membiarkan saudara dan saya menerima segala yang baik dari Tuhan. 5 hal di atas tadi itu adalah hal yang baik. Saudara menjadi orang ternama, terpuji, terhormat. Usaha saudara berhasil, namanya makin termasuk. Lalu dikatakan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Saudara memperoleh hidup yang berkelimpahan. Dan minta apa saja saudara akan menerimanya. Bahkan semua akan ditambahkan, itu semua hal yang baik. Dan iblis gak mau saudara menerima segala hal yang baik ini. Maka ia akan berusaha mencoba dengan segala cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, iblis tidak tahu kelemahan kita. Dia hanya coba-coba untuk mengetahui apa sih yang membuat saudara tidak datang kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan pernah kasih tahu iblis kelemahan saudara. Seperti Hawa, dia memberitahu kelemahannya bagaimana dia bisa mati. Yaitu kalau dia makan buah pengetahuan dari yang baik dan yang buruk itu. Tadinya iblis gak tahu, maka dia bilang begini, bukankah semua buah dari pohon ini tidak boleh kamu makan? Sebetulnya kan boleh ya saudara ya. Hawa bilang enggak, bukan begitu. Boleh saya makan tapi yang itu enggak boleh. Kalau saya makan bisa mati. Wah, dia kasih tahu iblis yang membuat dia mati itu adalah kalau dia makan buah itu. Yaitu buah pengetahuan yang baik dan buruk. Waktu iblis tahu, dia langsung bilang gini, langsung tipu muslihatnya. Enggak. Kamu gak akan mati. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan melihat seperti Allah. Wah, menarik sekali bagi Hawa. Sehingga ia akhirnya tergoda untuk memakannya. Dan ketika dia makan, dia cari teman. Dia cari Adam untuk juga memakan sama seperti dia. Nah saudara, begitulah manusia dan begitulah kehendak iblis. Udah kayak multi level saudara. Iya, cara strategi iblis. Kalau satu kena, maka dia akan mengembang kepada yang lain. Nah, itu yang iblis akan lakukan. Saudara akan dicobai, apa yang membuat saudara tidak datang kepada Tuhan? Oh sakit, sorry gak bisa datang, kepala saya sakit. Nah saudara kasih tahu sama iblis, kalau sakit berarti gak datang, siap-siap. Nanti akan begitu lagi, sakit akan menjadi selalu alasan saudara tidak datang kepada Tuhan. Jangan kasih tahu iblis, sehingga dia buat iblis pusing saudara. Dia pikirkan apa yang membuat orang ini menjauh dari Tuhan. Saya dicobai dengan banyak hal. Melalui sakit, melalui anak, melalui masalah keuangan, melalui masalah pelayanan. Banyak hal untuk membuat saya tidak menerobos. Tapi saya mengambil sikap. Semakin dihalangi, semakin ngotot saya cari Tuhan. Sampai saya tahu iblis pusing. Dia lagi rapat mikirin apa sih yang membuat Lydia ini menjauh dari Tuhan. Dia akan terus berpikir dan berpikir. Tapi saya mengambil keputusan. Semakin diuji, dicobain, semakin saya cari Tuhan. Semakin saya ngotot. Wah saudara, itu yang harus saudara saya lakukan. Jangan jadi lemah karena masalah saudara. Biasanya emak-emak masalahnya adalah pembantu. Kalau nggak ada pembantu yang bantuin masak, yang bantuin beres rumah, biasanya nggak bisa ikut dalam persekutuan. Dalam ibadah. Kalau saya enggak. Walaupun saya harus mengerjakannya, saya kerjain saudara. Sampai saya siapkan masakan di malam hari. Aduh, sampai yang namanya pala hampir masuk penggorengan karena ngantuk saudara. Saya kerjain, saya cuma bilang, Tuhan asal Tuhan beri kekuatan, saya melakukannya. Tapi dengan saya ngotot begitu, gak pakai lama. Dikasih orang yang bantuin saya saudara. Dulu saya juga gak punya supir. Jadi nyetir sendiri, ngantuk malam-malam pun saya tetap ngantar jemput orang untuk beribadah.
kadang hampir masuk ke kali, kadang hampir nabrak truk sampah, kadang saya bisa hampir-hampir saya nabrak mobil yang di depan. Tapi cuma hampir-hampir doang, gak nyampe saudara. Karena Tuhan buat saya ngantuk, saya nginjek rem, saya kaget. Weh, lampu merah. Saya nginjek rem kaget, wah ternyata mobil saya di depan saya, mobil suami saya cuma jarak 2 cm kali. Nah, jadi saya percaya itu malaikat Tuhan. Yang penting saudara, jangan pernah kasih tahu iblis kelemahannya yang membuat akhirnya itulah menjadi kendala yang membuat kita tidak mencari Tuhan lebih lagi. Nah saudara, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan kasih tahu iblis kelemahan kita. Saudara harus hati-hati ya, kenapa? Karena kalau iblis tahu kelemahan kita, maka dia akan terus cobain kita. Oleh karena itu, mari tetap berjuang untuk apa? Berkomitmen dan berintegritas dalam mencari Tuhan atau ngotot alias sungguh-sungguh ya saudara. Jangan berhenti ya. Jadi biar iblis pusing, apa sih yang membuat kita berhenti cari Tuhan? Apa sih yang membuat kita tidak dekat, menjauh dari Tuhan? Nah itu terus yang akan iblis cari daripada saudara dan saya. Oleh karena itu tetap ngotot ya saudara, tetap sungguh-sungguh. Dan lakukan firman dan perangi iblis yang berusaha mengintimidasi dan mendakwa kita. Maka ia akan pergi. Jadi pertama tunduk kepada firman, tunduk kepada Allah. Baru saudara lawan iblis, iblis pasti pergi. Iblis enggak berani sama orang yang menjadi pelaku firman. Iblis masih berani cobain orang-orang yang hanya ibadah, tapi nggak lakukan firman. Tapi kalau orang yang melakukan firman itu menjadi ketakutan buat iblis. Dia nggak berani, saudara. Kenapa? Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita punya slogan, jika dalam keadaan letih lesu berbeban berat, yang harus kita lakukan adalah pertama datang. Katakan sama-sama datang. Yang kedua doa. Ya, datang itu doa. Kedua pikul, artinya terima prosesnya. Dan yang ketiga adalah belajar, artinya praktekkan firman Tuhan. Mari saudara, ini saja yang harus kita lakukan. Datanglah berdoa ketika engkau letih lesu, ketika masalahmu begitu berat. Datang kepada Tuhan dalam doa. Setelah datang saudara, terima aja prosesnya. Pasti ada pembelajaran di setiap masalah yang kita hadapi. Karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Karena saudara adalah orang-orang tebusannya Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita masuk dalam kerajaannya. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah sekali-kali merencanakan kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Jadi oleh karena itu saudara hanya perlu datang kepada Tuhan. Kalau saya lakukan begini, kalau ada masalah saya tersungkur. Kalau masalah saya sangat besar, saya tiarap sama Tuhan. Setelah itu beres, saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Amin. Nah saudara, pertama datang, kedua pikul, artinya terima prosesnya. Terima aja, minta pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Dan belajar kita praktekkan firman Tuhan. Saudara, kita perlu hati-hati terhadap daya tarik dunia yang memikat. Karena itu cuma promosinya iblis ya, yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan panggilan Tuhan dalam diri saudara. Tetap fokus dalam panggilannya. Layani Tuhan dengan penuh cinta, maka Tuhan akan memelihara jiwa kita semuanya. Puji Tuhan saudara, biarlah ini membuat kita lebih waspada terhadap tipu muslihat iblis. Promosi iblis itu enak, tapi ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah kebinasaan. Mari saudara, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini hampir-hampir mungkin terkena jeratnya iblis atau bahkan sudah terkena oleh promosinya iblis. Mari untuk melepaskan diri dari itu semua, saudara perlu kekuatan Tuhan. Saya akan bantu berdoa buat saudara. Mari angkat tanganmu. Bapak, kami berdoa untuk kami sahabat penerobos yang saat ini tertipu oleh tipu muslihat iblis, oleh promosi-promosi iblis, sehingga mulai menjauh daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan roh-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh kembali layak datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dipulihkan, dibebaskan, diubahkan, dan menjadi manusia baru. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya demikian sahabat penerobos, biarlah program kami menjadi kesukaan buat sahabat penerobos semuanya. Nantikan setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 11:30 siang. Dan saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami. Catat nomor di bawah ini, saya akan kasih link saudara untuk bergabung di dalam komunitas pemuritan GOB. Tuhan Yesus memberkati, salam GOB.